Tidak akan salah, Sanhok yang sudah terpantau mapnya, di mana garis pesawat melintas membentang sedikit diagonal. Circle-nya apakah kembali ke circle Camp Alpha? Tidak. Kita bakal kali ini arah pesawat sih cukup fair ya, motong mayoritas untuk semua tim enak, tinggal bagaimana nanti circle-nya bakal kelempar ke arah mana. Tapi kalau kita perhatikan sekarang belum ada perubahan yang terjadi tampaknya, dan tampaknya itu bakal terhubung berdekatan dengan arah Lakawi ya. Kan kita melihat dua player dari tim Boom kembali menjegal tim BFD. Bahkan lihat dari BFD tempel-tempelan dengan Boom sekarang. Wih, ada dua player Bonafide yang sedikit berdekatan dengan Boom, dan menariknya adalah Ucup diutus seorang diri di bagian paling terpojok dari Sanhok. Bahkan ada NFT juga yang turun di sekitaran dari seorang Ucup. Ini harusnya akan menyulitkan dari Ucup kalau misalkan dia mau bergerak sendirian. Betul. Zonanya ternyata pindah kiri sampai keluar map, sampai motong ke arah Vikendi dikit. Oh iya, sedikit lagi masuk ke ranahnya Vikendi ya, Betul. perairan Vikendi. Lah, Kok pindah? kok pindah? Kemarin BTR di Painan. Bukan, ini hati. Sabar. Oh balik. Enggak. BTR sama Victim sama-sama pengen pulangin SG. Biar poin mereka naik ngejar SG. Tapi SG dengan 200 IQ mereka kayaknya udah tahu bakal ditabrak. Mereka pindah scrapingan. Ih, gokil. Gue kira tuh BTR balik ke drop zone dia yang dulu. Kan sempat tuh mereka ngambil hatin kan ya. Betul. Pas mereka bermain di kancah SEA dan internasional. Tapi ini cukup menarik ketika mereka berusaha untuk mendapatkan satu tim yang tadi sudah dibahas oleh Flo. SG, tapi ternyata SG-nya mencelak ke tempat yang lain. Di manakah SG mendarat? Kayaknya di scrapingan pinggiran dari Pulau Alpha deh. Feeling gua. Biasanya gitu, mereka soalnya nyebar jauh kan setiap map Sanhok. Kayak ada 2 di Hatin, 1 di bagian Pulau Bravo, sama 1 lagi yang deket jembatannya. Oke, dan kita bakal dari BTR tampaknya menabrak, ternyata bukan ketemu sama Skylight, tapi ketemu Victim. Gue penasaran nih, akankah, apakah dari kedua tim ini sadar bahwa ini bukan Skylight? Jangan-jangan BTR yang ngomongnya Skylight di sana. Kata Victim juga ngomong, Skylight maju ya. Maksud lawan, kok BTR, kok Victim? Lah Skylightnya mana? Nah, makanya ini dia yang menarik. Tapi yang cukup menarik juga dari Miseri, dia udah memisahkan diri begitu jauh. Dia tahu soalnya, memang ada tim lain juga. Dan seringkali gue melihat juga Victim Miseri yang selalu memisahkan diri, menjaga backline di bagian paling jauh. Tapi Genfos kali ini, raja dari utilities, ternyata masakan granatnya overcook. Betul, kita bakal dari seorang Genfos tampaknya menjadi kembang api tontonan bagi tim BTR sementara waktu ini. Tapi yang gue ngeri adalah posisi dari Miseri. Dia memang low looting, cuma punya senjata tok, nggak punya armor, nggak punya apapun. Tapi andaikan dari BTR PD keluar ke arah tembok kiri ke broken wall-nya, dia bakal bertemu dengan Miseri yang punya clear shot ke arah mereka. Yes, bahkan Genfos sama sekali nggak punya helm loh sekarang. Dari utilities, dari armor, kalau kita bisa bilang dari Victim itu agak sedikit minimalis ya. Tapi sudah dipaksakan untuk perang karena dari Bigetron Red Alliance yang sudah mulai maksa maju duluan. Lebih agresif dari Bigetron, bahkan granat sudah mulai terlontar masuk ke daerah belakang dari Genfos. Dan kali ini formasi dari Victim agak cukup berjauhan. Sementara kalau kita lihat dari BTR, mereka stacking aja, berdekatan, regrouping. Belum ada inisiatif, tapi what happened? Ini dia dicari-cari sama kedua tim ini. Dari kejauhan menembak dari arah belakang Pinky, memberikan tekanan kepada Miseri. Tidak diduga-duga, ternyata burungnya mencelak di pinggiran tebing Sanhok. Betul, atau mereka scraping itu mendekati ke arah Camp Alpha dan mungkin menyebar ya. Tapi resiko tentu adalah bertemu dengan tim alter ego kali ini. Tapi gue jujur udah gak ngerti sih. Gue lagi memproses gitu apa yang sedang terjadi di pikiran tim-tim yang bertanding. Karena dari dua tim saling nabrak, belum ada knock, belum ada yang terjadi, yang berarti belum saling mengetahui juga. Tapi di lain sisi dari tim SG tahu bahwa ini kayak dua tim deh nabrakin kita. Makanya ini skema apa sih sebenarnya yang terjadi antara tim Victim dan juga Bigetron Red Alliance? Kita masih belum tahu juga karena inisiasi fight kali ini agak sedikit diulur. Kelihatan itu palanya udah ketahuan karena tadi ada suara tembakan dari kejauhan membuat tim Bigetron Red Alliance lebih aware dengan keberadaan player Victim yang mencelak di tebing. Betul, gue masih nunggu momen ya di mana mereka mungkin ada saling nge-end terus kelihatan facecam mereka. Nah. Bukan SG. Terus panik kan. Nah ini siapa? Wait a minute, who are you? Tahu gak lo meme Iya itu? tahu. Terus kayak, lah kata lu SG tuh Hatin. Emang biasa Hatin kan bro? Tergocek ya saudara-saudara. Tapi kali ini kalau kita lihat dari Asa mungkin akan berusaha membuat seorang Ken. Tapi
dari Ken masih terus-menerus menahan. Pelurunya habis pas banget, timing harus melakukan reload terlebih dahulu. Memberikan space kepada Asa untuk segera masuk ke dalam rumah. Betul, tapi tampaknya kita bakal lihat fight di awal-awal memang hal yang sangat beresiko untuk di Sunhawk. Timing pun sedikit lebih sulit, tapi tampaknya Asa terlalu lama melakukan vaulting sehingga dia tertangkap oleh seorang Ken. Tapi tentu Ken akan sedikit ragu nih maju ke arah depan karena backup dari tim Araki sudah siap untuk menembak ke arah Ken. Yes, betul sekali. Sungguh jauh itu dia Peko. Masih bisa mendapatkan seorang yang hampir saja nyaris tapping lagi. Itu dia peluru terakhir dari Nerpeko yang bisa membuat Ken tertumbang. Betul, tapi Nerpeko tentu dalam posisi cukup terbuka. Perlu berhati-hati karena ada Ponbit yang mulai OTW ke arah Ken kali ini. Tepat di balik batu. Asa pun pelan-pelan merangkak mungkin akan menuju ke bagian lower ground. Dan dari Fokker lagi nyari ini orang kenoknya di mana? Iya, bingung ya. Soalnya cepet banget dia udah mundur ke belakang. Kok hilang? Kok nggak ada. Tapi Fokker berusaha untuk menyisir terus menerus rumah demi rumah. Tapi Asa berhasil menyembunyikan dirinya di belakang batu dan ternyata Ponbit yang mengspot dan langsung mengeliminate seorang Asa. Betul, dari Boom tampaknya memiliki keunggulan jumlah anggota kali ini 4 lawan 3. Tapi jarak mereka cukup jauh. Nah harusnya dari tim Araki nggak lanjut lagi sih fight. Kecuali mereka memang pengen banget mencari point kill di awal-awal. Tapi tampaknya kita ngomong terlalu cepat dari Nerpeko terus mendekat ke arah posisi dari tim Boom, merangkak langkah demi langkah ke arah depan. Wah, ini menarik kalau kita lihat dari tasnya si Nerpeko. 7 first aid dikantongin oleh seorang Nerpeko. Apakah RRQ akan berusaha menjegal jalur healing dari Boom? Melihat Boom dan RRQ memang punya drop zone yang berdekatan. Dan kayaknya Boom juga gak mau menyanyiakan momentum untuk terus-menerus fight dengan RRQ. Better gue cari healingan ya kan? Betul. Daripada gue harus bergesekan sia-sia dan semua vehicle diambil semuanya demi bisa menjelajahi Sunhawk. Itu dia. Dan dari Boom mungkin tadi sadar bahwa Araki ini mungkin akan all out demi mengambil looting-lootingan mereka. Karena kita tahu lah Boom adalah salah satu tim yang melakukan healing dengan cukup lama. Ya mungkin dari Araki mau coba untuk gambling kayak posisi mereka pun dia kayak posisi motongin Boom. Iya sih, benar-benar. Itu balik lagi loh Boom ke Camp Bravo. Ya itu makanya dari Boom juga sadar nih orang pengen motongin kita kayaknya. Iya. Kita mending mundur, kita tunggu mereka maju ke depan, toh mereka juga gak healing gitu biasanya kan. Kasih waktu ke mereka untuk jalan duluan, kita bakal nyusul. Tapi kita bakal lihat juga dari tim BTR, tampaknya mereka juga sudah minggir ke pojok-pojokan dari Hatin. Dari victim pun sudah mengambil kurang lebih center juga pojokan sisi jauhnya dari Hatin. Dan membuat kemungkinan fight 4 lawan 4 semakin kecil. Kecuali akan ada knock-knock yang terjadi di antara dua tim ini. Oke, ternyata mereka sama sekali nggak melakukan inisiasi untuk fight ya antara kedua tim ini. Malah mereka melakukan disengage movement juga, sedikit tarik mundur. Entah mereka akan keluar dari Hatin atau tidak karena Skylight, Yaming, Smith sudah bertengger di atas tebing. Dia tahu kayaknya deh, udah punya feeling ya. Firasatku mengatakan akan ada orang-orang yang masuk ke dalam Hatin. Betul, ini katanya mereka bakal nabrak kita dan ketika cabut dia bakal lewat bagian lower groundnya. Dan sekarang Smith pun sudah mulai mengintip ke arah BTR. Andai ke BTR lari di jembatan, dia bakal terbuka 4-4-nya. Tapi gue rasa BTR gak akan ambil resiko terlalu besar, mungkin akan berenang, menyeberang ke arah pulau sebelahnya. Yes, kayaknya bakal menyeberang dengan jalur air sih ya kalau kita lihat sejauh mata memandang. Pinggir ternyata. Alright, dia gak jadi nyebrang ya. Dan jersey, wah ini mengerikan sih. HBD Gaming kah? Mengerikan sekali, kita akan melihat akankah ada yang berulang tahun di Sunhawk kali ini. Jersey menunggu dengan perlahan. Nah itu dia, happy birthday nggak jadi dibalaskan ternyata. Dan ternyata dari Smith pun berusaha untuk melakukan cover terhadap jersey. Tidak berhasil, jersey yang harus tertumbang dan mungkin bakal langsung di-convert oleh Bigetron. Betul, tapi bakal ditembakkan dari seorang Smith masih berupaya untuk menembak. Tapi ternyata dari BTR, dari victim menemukan target yang mereka cari. Inilah lawan yang mereka cari-cari. Berdua turun tempat yang sama, mencari target yang sama, ketemu di luar dari Hatinnya. Aduh, niatnya ngejegal malah dia yang terjegal. Sayang sekali dua player dari Skylight Gaming harus rontok. Tapi gue nggak tahu duanya lagi ada di mana. Yang pasti mereka masih bisa survive juga. Dan kalau kita lihat bergeser kembali ke arah Genesis Dogma yang sedari tadi seorang Satar memantau terus-menerus keberadaan dari FJ dan juga kawannya sama sekali nggak ditembakin. Dipantau terus aja, dibiarkan mereka bergerak dan ini dia, this is the time. Tidak ditembak. Waduh. Oke. Tapi tampaknya bakal coba? Enggak, ternyata nggak dicoba. Mungkin dari GD juga merasa mereka terlalu di pinggir circle. Mereka pengen main aman aja dan nggak pengen sampai harus terlalu komit untuk fight-nya.
Alright, dan kamera bergeser ke arah Mort. Wah, tipis banget Mort, hampir saja tertumbang. Tapi untung masih zona pertama dan Spot kembalikan di belakang sana terbokong begitu saja. Masih ada usaha untuk fight antara RRQ dan Boom yang terus-menerus berlanjut. Dari Pondbit pun melihat pergerakan dari seorang Mort kali ini dikunci. Ken pun berhasil diamankan oleh seorang Voldemort. Tapi mereka semua bermain sabar, padahal ini Blue Zone. Betul, kayaknya mereka bakal coba untuk gambling kayak tabrak-tabrak dah, kita cari versi dari lawannya. Tampaknya dari Pondbit bakal 2 lawan 1 kan di Mort dan juga dari Peko bakal mendekat. Ikiar dari jauh bisa nge-backup, tapi seberapa bisa backup dia. Nerpeko putar-putar rumahnya dan upaya one on one dan tampaknya Pondbit tertangkap oleh Nerpeko dan juga dari Mort menyisakan Ikiar seorang diri di sisi belakang, tapi harus ya healing dipegang oleh Ikiar. Ya, dan Ikiar masih belum terspot ya. Ini sang master dari healing di Boom. Kayak mereka langsung kabur begitu saja berusaha untuk menyelamatkan placement point pastinya. Sementara di sisi lain kali ini Dewa United yang sudah bertengger di bagian jembatan choke point dari antara Sunhawk dan ada Zone. Banyu yang lagi cosplay menjadi ikan, seorang diri saja mungkin akan berusaha untuk nyebrang, tapi ternyata ada yang cukup menarik di sini. Semuanya tuh rata-rata mantau. Betul. Gak ditembak. Semua masih mantau, mungkin pengen coba untuk lebih HBD gaming aja sih. Deketin arah lawan ke kita baru nembak. Daripada nembak knock jauh gak bisa di-hand. Tapi kita bakal lihat lah. Kayak ini dari gameplay semua tim memang terlihat sekilas lebih pasif. Tapi ada juga tim-tim yang tampaknya ngebarbar seperti RRQ yang ngejar-ngejar lawannya. Tapi menurut gue RRQ wajar aja. Mereka kan turun di Mong Nai. Mong Nai? Ujung dari Sunhawk, zonanya ke kiri bawah. Iya Yang berarti sih. otomatis kalau mereka lari bakal dipantau oleh cukup banyak tim. Sekalian aja gue nyari healing. Sekalian aja gitu ya, udah kecemplung setengah kakinya, kenapa gak sekalian nyemburi Betul. badan gitu Dan kan. tentu gimana cara healing paling cepat? Tumbangin tim yang healing. Membegal healernya. Itu. Itu dia, dan sementara juga di sisi lain kalau kita lihat Takai juga merupakan tim yang melakukan healing pada umumnya. Biasanya tuh healernya itu si Crush ya. Tapi healing di akhir biasanya mereka. Di akhir, sementara waktu belum terlihat ada setoran-setoran first aid, namun mereka yang sudah mulai menerima beberapa tembakan dari Livescape dan Jauh Dimato. Sementara dari Flippy, cukup menarik lagi-lagi. Gue melihat setup dari tim ini banyak sekali yang melakukan split. Bahkan di sisi lain pun Victim yang berhasil memotong rotasi dari Zone. Betul, tampaknya dari Victim pindah menyusul ke arah perbukitan tempat yang tinggalkan oleh Smith. Dan sekarang bisa ngunci ke arah tim Zone yang baru nyebrang arah jembatannya. Yes, dan ini mulai terlihat ya banyak sekali yang berusaha untuk menculik-culik aja seperti kali ini dari Takai juga. Mengspot keberadaan dari drone. Ditembakin tapi belum kena dan drone harusnya masih bisa selamat. Tapi nggak tahu ya kalau soalnya dari Takai yang lain pun ngespot tim NFT dari kejauhan di atas bukit. Betul, tapi kita bakal dari tim NFT tampaknya mengetahui bahwa mereka dikunci dari high ground. Tampaknya nggak mau terlalu keluar dari arah rumah. Bahkan drone kali ini berlindung di bawah jembatan. Tapi sementara itu kita bakal lihat beberapa tim lain juga masih nahan sakitnya Blue Zone. Ada RRQ, GD Boom dan juga BFD. Tim-tim yang memang turun di pojok-pojokan semua. RRQ Mongnai, GD di Paradise, Boom di Bravo dan juga BFD di bagian kampung Lakawi. Alright, berarti tadi prediksi lu 4 orang ya yang nahan Blue Zone. Masih kebukti nih ya. Masih sementara. 4 tim loh, masih circle 2 udah ada 4 tim yang nahan Blue Zone. Padahal biasanya ada tim yang berusaha untuk mulai healing tuh di circle-circle tengah. Tapi kali ini mereka benar-benar mengambil jalur aman, jalur resiko minimalis. Makanya mereka semua bermain jalur longsor di bagian Blue Zone. Namun kali ini yang tidak aman adalah bokong dari Genfast dipotong begitu saja oleh Superuna. Betul, tapi kita bakal dari tim AE keluar dari pertahanan mereka, mulai ke bawah dan sekarang mulai mengambil keuntungan dari posisi mereka di Pulau Alpha kali ini ya. Dari Superuna dan kawan-kawan masih utuh dengan 4 player mereka dan tampaknya dengan Superuna tadi nggak megang healing, harusnya udah di-pooling ke satu orang. Udah di store ya harusnya ya. Sudah setoran dia, udah laporan dia. Udah setoran. Itu sebelum dia laporan ya, SS dulu isi tasnya. Udah reporting ya. Gak ada yang bohong ya, Superuna masih pegang 2 tuh. Bang, tapi buat gue maju nanti, setor. Ya, bandit cukup 18 bisa. Masih ada itu minuman energi drink 5 biji cukup lah. Energy drinknya kayak painkiller kebanyakan tuh kayak Superuna painkiller deh. ya, painkiller ya. Nanti sebelum lu maju dropin 3 ya. Nanti kalau gue udah minum gue ambil lagi di lantai. Oh, ada akuntannya ya. Ada, ternyata. ada. Sekarang selain role-nya rusher, sniper, ada juga role akuntan. Tapi kalau kali ini kita lihat dari Victim terus-menerus memotong rotasi dari tim Zone. Satu persatu tim Zone terpantau dan Genesis Dogma juga satu persatu diruntuhkan. Tersisa 1 player aja entah di mana itu, bahkan Alter Ego kali ini yang menahan bokong dari Victim. Betul, atau kita bakal lihat tampaknya zona sedikit mental harusnya ke arah Pulau Bravo kayaknya. Kanan ya? Kayak ini kan jauh dari atas, berarti agak ke bawah ataupun agak ke kanan.
Berarti mungkin lebih ke Charlie dan Bravo kali ini. Karena 200 meter dari titiknya AE. Atau mungkin ngedonat, ngegalau, ambil 3 pulau. Masih tetap ke bagian sungai-sungai chokpoint dari Sanhok bisa jadi juga ya. Ya. Tapi kali ini dari Misery benar-benar geragas banget berusaha untuk mendapatkan player dari zone. Kali ini Mineral yang sudah mulai terpantau di depan sana. Low sekali dicari dan dicari. Tapi Misery masih belum menemukan targetnya juga. Nggak mau bermain terlalu beresiko. Mineral masih belum melakukan healing. Oh Banish my doang. god, gak punya healing. Udah disetor ke Banyu sepertinya dan Genfrost. Kali ini Raja Utilities sudah mulai melemparkan granatnya. Enggak connect, belum connect juga. Enggak berani maju dan 1, 2 enggak jadi. Ya. Tarik mundur terus. Sabar. Ayo guys, maju guys. 1, 2, 3. Belum juga dan kali ini harusnya menjadi akhir dari player zone tersebut. Itu dia bakal langsung di-confirm menjadi elimination point. Yes, poin ke-6 bagi tim Victim kali ini dan sayangnya dari orang yang mereka tumbangin gak bawa healing-healingan. Jadi Kecewa. dari tim Victim tampaknya cukup kecewa. Katanya bukan ini yang nge-heal. Gagal gacha. Gagal gacha. Tapi tebak dari BTR menemukan kembali pemain SG, target utama mereka ditemukan. Tapi dari BTR dalam posisi cukup berbahaya karena di seberang mereka sudah ada melakukan firing juga ke arah mereka. Tapi mereka bakal turun menuju ke arah compound dan ini dia rumah yang OP banget ketika zona menuju ke arah sini. Ini menarik loh. Biasanya BTR tuh ngambilnya split ya. BTR healing ya? Enggak sih. Observer boleh tukar-tukar antara pemain BTR? Kayaknya susah. Soalnya banyak banget yang fight di luar sana. Oh iya. Kayaknya susah ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat dari BTR agak sedikit berbeda loh. Mereka biasanya melakukan split ya untuk main di Sanhok. Tapi kali ini mereka bergeraknya stacking mulu, grouping mulu. Bener-bener kayak anak ayam gitu loh. Tapi main tubruk-tubrukan. Nah itu dia. Tubruk-tubruk semua, di-clearing semua. Dan bahkan sana BTR udah punya 2 elimination point. Lumayan buat di awal-awal. Yap betul. Dan kali ini dari Flippy pun yang berusaha mengspot juga keberadaan dari Takae. Di sisi lain juga Victim. Ini dia. Penggagalan healer. Ini dia bonus ya. Bonus match. Bukan bonus match. Bonus player. Kalau misalnya bisa dapetin Ikiar harusnya bisa dapetin first aid yang banyak. Iya. Tumbangin Ikiar keluar notifnya jackpot. Jackpot. Tapi kalau kita lihat apakah jackpot akan terjadi kali ini. Granat dari Ikiar berhasil untuk menemukan 1 player. Tapi Genfrost dari bawah sana masih belum bisa menumbangkan seorang Ikiar. Masih bertahan terus-menerus menjaga harta karun yang dimiliki. Tapi dari Fajar akan langsung maju ke depan sana. Spray down. Dan ini dia jackpot. Nih. 7. Ya 7 doang. Oh, iya. Kata Fajar 7 doang. Oh ternyata sebelumnya udah ada yang jackpot duluan. Jadi belum reset. Reset lagi. Ini kenapa sih main Sanhoknya? Gue gak tegang loh. Tapi malah jadi kayak fun gitu loh. Ya, tapi gue penasaran jujur ya, dengan banyaknya tim Indo kan melakukan healing. Nanti masuk ke saya, tim-tim luar negeri kayak nontonin Indo healing gitu kan kayak, ini apa yang terjadi gitu. Soalnya ini disiarin loh ke Thailand, Betul, ke Malaysia. Mereka udah mulai penasaran nih, kenapa nih tim Indo suka main di Blue Zone ya. Tim-tim lain kalau tim Thailand, tim Malaysia perang tuh di tengah-tengah zona. Tim-tim Indo malah suka healing di luar zona. Ini kayak nge-counter logic mereka gitu. Terus taunya nanti mereka ngikutin. Waduh. Semuanya jadi main healing di Wah, sana. boleh request Sanhok dihapus kan nanti. Oke, mulai menarik ya. Soalnya ini gue yakin dengan adanya PMPL ID yang disiarin dalam bahasa Thailand, dalam bahasa Melayu juga. Ini akan membuat pro player dari negara-negara seberang juga bisa membaca pergerakan atau meta yang terjadi di Indonesia. Nah itu sih, tapi baik lagi kita bakal melihat kali ini juga dengan banyaknya meta, dia akan dicampur aduk di PMPL saya akan membuat semakin menarik pertandingan-pertandingan kita bakal saksikan. Tapi sebelum kita bakal ngomong ke PMPL saya, kita bakal fokus dulu di Indonesia. Yeay, betul karena pertandingannya masih belum selesai. Di sisi lain juga Livescape yang berhasil bertemu dengan Void dan Bigatron Red Alliance yang lagi-lagi bertemu dengan Alter Ego untuk yang kesekian kalinya pada hari ini. Masih belum bisa menumbangkan 1 pun player dari Alter Ego. Masih bisa melakukan bunny hop lah lucu di belakang sana. Dan mungkin close combat yang akan terjadi antara Livescape dan juga Void. Udah ada lemparan utilities yang pertama dan Toms pun akan langsung sayang banget itu timingnya. Xbox lagi nyebrang pas banget. Toms lagi megang granat. Dan kali ini mungkin ada tembakan lanjutan dari kawan-kawannya yang lain. Xbox berhasil untuk melakukan penyeberangan tapi kali ini bakal langsung ngegerebek 1 rumah. FBI open the door. Xbox yang berusaha untuk tarik mundur dan ternyata Hades begitu tajam tembakannya lemparan granat. Oh bukan molotov ke arah depan, ternyata 1 persatu player yang Void yang harus dirontokkan. Betul, dari LVS bertahan dengan 2 player mereka, Thompson juga Kato back to back. Kali ini bakal bertahan menghadapi semua tim lainnya. Tapi dari Aimbot masih bisa mendapatkan 1 pemain dari tim LVS. Kali ini dari Thompson tertumbangkan menyisakan 1 pemain lagi. Kato dalam upaya untuk melakukan revive tapi dari Void langsung menggerebek compound dari seorang Kato kali ini. Wah,
Rata kali ini. Rata Livescape dipulangkan oleh Void, benar-benar agresif banget, bahkan kali ini Ryzen pun tertumpang oleh seorang Potato. Refrag terjadi kembali dan Luxi berhasil mengamankan seorang Potato. Uksi tersisa kali ini kembar Tachibana bersaudara, tapi Renalre berusaha untuk memotong pergerakan dari Tachibana ini dan 2 player aktif juga berlaku untuk Alter Ego. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari BTR tinggal menyisakan David dan juga Raka kali ini bertahan, tapi lain sisi Alter Ego juga harus berhati-hati karena satu player mereka dalam posisi knockout dan tinggal menyisakan 2 player. Bahkan kita kali ini juga dari seorang Renalre tertumbangkan, tapi ingat kunci Alter Ego sekarang ada di Badru yang jauh di belakang. Ya, masih ada asuransi jiwa untuk Alter Ego. Ada Badru juga, harusnya masih bisa menyelamatkan placement mereka untuk sementara waktu. Dan Aura yang berhasil untuk mendapatkan Alter Ego Super Una dan Bigetron Red Alliance kali ini punya PR yang cukup berat untuk melakukan penyeberangan dan ternyata agak cukup menarik yang seperti udah lu bahas tadi. First aid-nya semakin minim. Betul, karena baik lagi, sekarang kan banyak yang melakukan healing. Even kayak mereka tim Barbar, mereka nyiapin let's say 15-16 healingan buat momen terakhir, last momennya. Yang berarti semakin dikit jumlah first aid yang dapat di scrapping oleh tim-tim yang lagi bertanding. Nah itu dia, semakin minim lootingannya untuk para healer-healer tim. Namun di sisi lain kalau kita lihat kali ini Bonavide yang tidak bermain di blue zone, mereka sudah mencapai bibir zonanya, sudah berhasil untuk menjaga bagian jembatan yang cukup menarik kali ini. Zonanya juga akan mulai mengecil. Masih ada 13 tim, zona 5 Sunhawk. Kita bakal lihat juga tampaknya dari Aura, bakal nembak ke arah BTR yang pengen menyeberang jalan juga. Tapi melontarkan Luxi lumayan low masuk ke perairan, tapi dari Zuxi tertumbangkan, menyisakan 1 kembar dari Tachibana yang tersisa kali ini. Luxi pun terus dikunci oleh Aura yang akan bergerak menuju ke arah center zone kali ini di mana Takai sudah menghalangi mereka juga. Luxi tinggal menyisakan 1 first aid kit lagi dan tampaknya bakal digunakan sekarang untuk survive maju ke arah depan. Ya tapi ini kalau misalkan Luxi keluar dari tempat persembunyiannya akan kemungkinan disambut dengan peluru hangat dari tim Aura. Tapi kalau kita lihat masih bisa survive, masih bisa menyusuri pantai juga kali ini dari seorang Luxi. Dan sementara di sisi lain, Takai, what happened? Hades berusaha untuk mendapatkan Void malah kena temennya. Betul, ini udah lumayan berbahaya juga, tapi dari Luxi menyadari bahwa Bandit sudah gak cukup untuk mempertahankan nyawa dia. Bakal coba maju ke depan, tapi pas banget juga dari tim SG tumbang di posisi 13 misalkan 12 tim. Lihat berapa warna yang dari satu zona cuma 2 orang yang masuk zona, yang lain semua makanin blue zone. Berarti semuanya pada nahan ya, pada main zona biru, pada bermain healing. Ada kemungkinan juga kalau kita lihat dari Dewa United yang masih berusaha untuk survive. Zona sudah mulai mengecil kembali, ini adalah zona yang sulit banget. Harus melakukan penyeberangan melalui sungai, choke point-nya juga udah ada yang ngejagain. Bahkan masih harus ngadu tahan lama sama orang yang di luar blue zone nge-healing. Tapi kali ini yang sudah mulai pecah juga fight antara Jixi dan juga kayak di depan sana spray down berhasil untuk mendapatkan 1 player. Dan Jisun di belakang sana masih harus di-revive terlebih dahulu. Dan Aura sudah mengantongin 4 elimination. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Takai kali ini tinggal menyisakan 1 member mereka. Hades di sisi belakang. Aura pun gue yakin gak akan ngejar sampai segitu juga. Mereka bakal bermain lebih objektif ke arah depan yang kali ini masih sangat terbuka. Jaden bukan mendekat ke arah compound, melainkan hanya nembak atau melempar bom tepatnya ke arah shack tersebut. Ya, berusaha untuk mengkonfirm, mengklarifikasi apakah rumah tersebut ada orang atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari Dewa United, ternyata sudah mulai ada yang turunin first aid. Mungkinkah Dewa United juga akan melakukan strategi healing? Betul, lihat dari segitu banyaknya tim, cuma 3 yang masuk zona. 3 doang yang kelihatan ya? 3 dong, itu pun dari BFD, udah ngirim 1 orang healing. Wah, ini udah mulai menarik banget kalau kita lihat dari Bonafide udah mulai menyusuri sungai-sungai ini mendapatkan zona juga. Dan bahkan dari Dewa United yang harus rontok satu persatu. Ini sama sekali nggak ada close combat yang signifikan banget ya. Betul. Semuanya berusaha untuk motong-motong aja. Bahkan Bonafide 1 berhasil diamankan juga oleh Aura. Takai juga harus dipulangkan. The last man standingnya sudah mulai tertangkap. Tapi Hans Horyu sepertinya akan berusaha untuk menyisir area ini. Mereka benar-benar mau menguasai bibir zonanya. Ada Hans dan juga Uni yang tertinggal di belakang sana. Kokakan sana tidak jadi timingnya untuk menembak kali ini. Tapi ternyata what happened Hans berhasil untuk melakukan counter dengan sangat sakit. Tapi Nux juga berusaha untuk bertahan di belakang sana. Uni masih bisa melakukan healing sebelum masuk. Betul, kita bakal juga tampaknya dari sisi jauh. Dari BFD tinggal menyisakan 2 player mereka, 1 healer, 1 juga
kali ini pasukan yang akan maju, DU punya chance untuk WWCD kali ini. Karena dari player mereka masih sisa 2 dan dua-duanya merupakan fighter kali ini. Dan kita bakal lihat dari Aura kali ini sudah dalam posisi cukup berbahaya. Kali ini dari Hands menemukan kembali targetnya. Dari DU punya 8 poin eliminasi, bahkan sudah masuk ke top 5 kali ini. Tapi tampaknya dari Hands terpojok di balik batu. Depan ada lawan, karena ada lawan, semua sisi ada lawan kali ini. Yes, cukup terjepit nampaknya posisi dari Hands the Public. Dari Dewa United, last man standing-nya, dan Nux akan melemparkan granatnya yang pertama. Mungkin akan terkena splash damage sedikit saja, tapi Hands masih punya obstacle. Namun Blue Zone sudah tidak bisa diajak kerjasama lagi. Hands mau gak mau harus bergerak sekarang juga dan mulai maju menyisiri sungai perlahan. Tapi pasti Nux masih berkamuflase di belakang sana menjadi cacing, masih belum ketahuan juga. Granat hampir saja menumpangkan seorang Hands, dan itu dia akhirnya Nux dengan strategi cacing berhasil untuk memulangkan Hands. Betul, tapi tampaknya dari Aura dengan 3 player masih tersisa menjadi tim dengan mayoritas jumlah anggota yang masih selamat. Drone pun akhirnya kemakan oleh Blue Zone akan selamat kali ini. Tapi lemparan bom hampir menumbangkan seorang drone. 3 tim tersisa, Victim pun tertumbang kali di posisi keempat setelah healingnya waktu cukup lama. Jaxi maju ke arah depan, tampaknya sedikit mengetahui posisi dari seorang Nux di mana kali ini. Yap, tapi Nux udah gak punya healingan lagi ya. Hanya ada bandage saja, tapi kayaknya Jaxi sama sekali gak aware. Nux di belakang sana, masih di belakang pohon, masih menjadi cacing juga. Jaxi sama sekali gak sadar, itu dia. Benar-benar berlari secara leluasa. Nux ternyata menjadi pohon kelapa kali ini ya. Betul, dia cosplay dari pohon kelapa. Tapi kita bakal lihat dari tim Aura tampaknya ditekan juga oleh tim NFT yang mencari WWCD lagi. Mencari posisi puncak kali ini dengan memasuki top 3 dan juga masih ada 3 player yang bertahan kali ini. Yap, betul. Sementara waktu zona berpihak untuk Aura. Tapi NFT apakah bisa merebut zona tersebut? Karena sejauh mata memandang, Swabel dengan teman-temannya sudah mulai berusaha untuk bergerak dengan agresif. Tembakan demi tembakan terus dilontarkan ke arah depan, memberikan pressure yang cukup berat kepada Aura. Tapi Nux ini berbahaya banget. Musuh dalam selimut, duri dalam daging. Nux di belakang sana masih belum ke spot. Sama sekali tidak ada yang aware dengan Nux. Dan ini dia, Nux sudah mulai bergerak. Swabel berhasil ditumbangkan oleh seorang Jaxi. Dan Zayden the last man standing bakal langsung ditembak sepertinya oleh seorang Nux. Oh no, bakal ditembak dan sama sekali tidak sadar Aura dengan keberadaan Nux di belakang sana. One more? 1v2 situation ternyata ini dia langsung menembakkan ke arah depan. Nux Kakashi low banget, masih bisa menembak dengan sangat licin, bergerak terus menerus sesama low, dan ternyata winner chicken dinner Bonafide Esports. WWCD di Bonafide, tim yang terlihat hanya healing ternyata lebih dari healing. Karena perpaduan war, perpaduan healing mereka berhasil membawa mereka untuk winner chicken dinner di game Sunhawk kita kali ini. Dan what a nice play dari Nux yang bermain begitu sabar, melihat dari kill feed-nya, melihat dari momen yang terpantau depan dia. Dua player Aura knock, saatnya gue keluar, finish yang terakhir.